di sekitar kita, dan bahkan di dalam diri kita. Ada tarian transformasi yang senyap dan tak henti-hentinya terjadi. Dan ini adalah dunia dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, diatur oleh pekerja mikroskopis yang merupakan arsitek kehidupan itu sendiri. Agen luar biasa ini disebut enzim. Mereka adalah katalis yang memungkinkan kehidupan, mengatur reaksi kimia yang tak terhitung jumlahnya yang membangun, memecah, dan menopang setiap organisme hidup di planet kita. Tanpa molekul kecil dan kuat ini, proses yang kita anggap biasa, pencernaan makanan, tindakan sederhana bernapas, akan terhenti, dan kehidupan seperti yang kita kenal akan sangat lambat. Untuk benar-benar menghargai dunia, seseorang tidak hanya harus melihat tontonan alam yang agung, tetapi juga mesin rumit yang bekerja tanpa lelah di balik layar. Enzim adalah bagian fundamental dari dunia tersembunyi ini. Mereka sendiri tidak hidup, namun mereka adalah pembantu yang sangat diperlukan yang memungkinkan kimia makhluk hidup. Anggap saja mereka sebagai pengrajin paling terampil di alam, masing-masing dengan pekerjaan yang sangat spesifik untuk dilakukan. Mereka ditemukan di setiap sel setiap makhluk. Time ponemosiesia. Untuk memahami kekuatan enzim, kita harus terlebih dahulu melihat bentuknya. Seperti kunci yang dibuat untuk satu gembok tertentu, struktur enzim adalah takdirnya. Protein kompleks ini bukan hanya kusut acak, mereka dilipat dengan rumit menjadi arsitektur 3 dimensi yang tepat dan unik. Lipatan hati-hati ini menciptakan daerah yang sangat istimewa di permukaan enzim, sebuah kantong kecil atau alur yang dikenal sebagai sisi aktif. Ini adalah bagian utama enzim, panggung tempat drama kimianya terungkap. Bentuk dan sifat kimia sisi aktif ini sangat spesifik, sehingga biasanya hanya akan berikatan dengan satu jenis molekul tertentu. Pasangan itu kita sebut substrat. Kekhususan ini adalah salah satu fitur enzim yang paling luar biasa. Ini memastikan reaksi yang tepat terjadi pada waktu dan tempat yang tepat, mencegah kekacauan seluler. Tetapi struktur yang indah ini juga merupakan sumber kerentanan. Kemampuan enzim bergantung pada pemeliharaan bentuknya yang sempurna. Jika bentuk itu berubah, bahkan sedikit saja, sisi aktif dapat menjadi terdistorsi. Enzim kehilangan kemampuannya berikatan dengan substrat. Jadi, kunci itu tidak lagi cocok dengan gemboknya, dan kekuatan katalitiknya menghilang. Dua faktor sangat berpengaruh, suhu dan pH. Cara enzim berinteraksi dengan substratnya adalah contoh indah dari koreografi molekuler. Penjelasan paling klasik untuk proses ini adalah model kunci gembok. Dalam analogi ini, sisi aktif enzim adalah gembok dengan struktur yang kaku dan berbentuk tepat. Molekul substrat adalah kunci yang memiliki bentuk pelengkap yang memungkinkannya masuk dengan sempurna. Ketika kunci masuk ke gembok, terbentuklah ikatan sementara yang menciptakan kompleks enzim substrat. Di dalam pelukan intim inilah reaksi kimia di katalisis mengubah substrat menjadi produk. Setelah transformasi selesai, produk dilepaskan dan sisi aktif kembali kosong. Proses ini dapat diulang dengan kecepatan yang menakjubkan, satu enzim, ribuan reaksi per detik. Versi yang lebih halus adalah model kecocokan terinduksi. Sisi aktif tak sepenuhnya kaku, sedikit fleksibel. Ikatan awal substrat menginduksi perubahan halus sisi aktif membentuk diri di sekitar substrat, seperti tangan, masuk ke sarung tangan. Bayangkan ini dalam pencernaan, proses yang bergantung pada enzim. Anda makan roti-roti berisi pati besar yang terlalu besar untuk diserap. Tubuh kita sendiri adalah kota metropolitan yang ramai dengan aktivitas enzimatik. Sejak kita makan, serangkaian enzim khusus dikerahkan untuk menguraikannya menjadi bahan mentah yang dibutuhkan sel kita untuk bertahan hidup. Perjalanan dimulai di mulut, di mana amilase ludah memulai pemecahan karbohidrat. Makanan kemudian bergerak ke perut, sebuah ruang yang sangat asam, di mana enzim pepsin yang kuat mengambil alih. Pepsin adalah proteas, enzim yang memotong rantai protein panjang. Contoh sumber protein, daging, telur, kacang-kacangan. Itu semua dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam pencernaan protein. Makanan bergerak ke usus kecil. Enzim lain ikut serta. Di sini pH-nya basa. Tim protease baru seperti tripsin melanjutkan pembongkaran protein. Pankreas menyekresikan lipas. Lipas menangani lemak. Lipas menangani minyak. Les pemecahnya menjadi asam lemak dan menjadi gliserol. Asam lemak dan gliserol diserap ke aliran darah. Enzim lain memecah karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa, bahan bakar utama sel. Jalur pencernaan ini menunjukkan spesialisasi dan koordinasi enzim. Di antara segudang enzim yang ditemukan di kerajaan tumbuhan,
Dua telah menjadi sangat terkenal karena kemampuan ampuh dan kegunaan praktisnya bagi umat manusia. Ini berasal dari dua buah tropis favorit kita. Dari getah susu buah pepaya, kita mendapatkan enzim yang disebut papain. Dan dari batang dan jus nanas, kita mendapatkan campuran enzim yang secara kolektif dikenal sebagai bromelain. Baik papain maupun bromelain adalah jenis enzim yang dikenal sebagai proteas. Artinya spesialisasi mereka adalah memecah protein. Mereka mencapai ini dengan memecah rantai panjang asam amino yang membentuk protein menjadi segmen yang lebih pendek, sebuah proses yang disebut proteolisis. Aplikasi paling terkenal dari enzim ini adalah sesuatu yang banyak dari kita alami di dapur kita sendiri. Melunakkan daging. Kekenyalan daging sebagian besar disebabkan oleh jaringan ikat dan serat ototnya, yang terbuat dari protein seperti kolagen dan elastin. Ketika Anda mengoleskan bumbu yang mengandung jus pepaya atau nanas, atau pelunak daging bubuk yang berasal darinya, papain atau bromelain mulai bekerja. Enzim-enzim ini mulai mencerna serat protein, memecahnya dan menghasilkan potongan daging yang jauh lebih empuk dan lezat saat dimasak. Tapi mana dari dua raksasa pelunak ini yang lebih ampuh? Jawabannya tidak sederhana, karena tergantung pada kondisi spesifik. Bromelain dari nanas umumnya dianggap sebagai enzim yang sangat agresif. Ini bekerja secara efektif di berbagai tingkat pH, dari asam hingga netral, menjadikannya pekerja serbaguna. Papain dari pepaya juga sangat efektif, tetapi cenderung bekerja paling baik di lingkungan yang lebih netral hingga sedikit basah. Dalam pertarungan langsung pada potongan steak yang keras, banyak koki mungkin akan sedikit mengunggulkan aksi kuat bromelain, tetapi keduanya adalah penghancur protein yang tangguh. Seseorang harus berhati-hati, karena membiarkannya terlalu lama dapat membuat permukaan daging menjadi lembek yang tidak menyenangkan. Di luar dapur, baik papain maupun bromelain telah menemukan kegunaan luar biasa dalam pengobatan dan kesehatan. Bromelain khususnya telah dipelajari secara ekstensif untuk sifat anti-inflamasinya. Ini dianggap membantu mengurangi pembengkakan, memar, dan nyeri yang terkait dengan cedera dan prosedur bedah. Papain juga digunakan dalam beberapa salep pembersih luka untuk membantu menghilangkan jaringan mati dan mempercepat penyembuhan. Enzim buah yang sederhana ini telah menjadi sekutu yang kuat dalam seni kuliner dan perawatan kesehatan modern. Penjelajahan kita telah membawa kita jauh ke dalam dunia mikroskopis. Sebuah dunia gerakan konstan kerja enzim yang elegan dan efisien. Ini bukan hanya konsep kimia abstrak, mereka adalah arsitek nyata yang membangun dan membongkar substansi kehidupan. Mereka memecah makanan kita dalam kegelapan tenang di dalam diri kita dan memungkinkan benih kecil mengambil kehidupan dari tanah dan meraih matahari. Kisah enzim, spesifisitas, bentuk menentukan fungsi, sensitivitas halus terhadap lingkungan. Contoh dari tumbuhan, papain dari pepaya, bromelain dari nanas. Proteas ini, walau berbeda kondisi optimal, sama-sama membongkar protein kompleks. Mereka berfungsi sebagai pelunak alami rahasia kuliner selama berabad-abad. Aplikasi melampaui piring, kedokteran, membantu pencernaan, mengurangi peradangan, dan industri pemrosesan bahan yang lebih hijau dan efisien. Contoh biokatalisis, mesin alam menggantikan bahan kimia keras. Menjelajahi keanekaragaman hayati akan mengungkap enzim baru, membuka pintu bagi inovasi yang belum kita bayangkan. Lain kali Anda menikmati nanas matang atau tekstur lembut pepaya, pikirkan dunia enzim yang bekerja. Mereka ada di mana-mana, makanan, udara, sel-sel Anda. Mesin mikroskopis yang tak kenal lelah menjaga kehidupan bergerak. Dengan memahami mereka, kita dapat hidup lebih sehat dan berkelanjutan. Dunia cell, dunia texted.